kita sedang berada dalam waktu di antara kenaikan Yesus dan kedatangan Roh Kudus, Pentekost. Waktu di antara adalah waktu untuk suatu kesempatan yang menurut Injil Yohanes digambarkan sebagai perpisahan antara Yesus dengan murid dalam bentuk doa. Memang ada perpisahan dalam bentuk pesta dan hiasan lampu-lampu dan tenda. Ada perpisahan dalam bentuk kritik, siap angkai, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus membuat perpisahan dengan muridnya dalam bentuk doa. Seorang ekseget menyebutnya Philippians, doa perpisahan. Seluruh Injil Yohanes bab ke-17 yang kita dengar selama minggu ini, hari-hari yang telah lewat, berisikan doa perpisahan Yesus dengan murid. Doa itu panjang dan sangat personal, mengungkapkan hubungan yang sangat intim dengan Bapa. Dan di dalam hubungan itu, Yesus menyatakan diri dalam kemuliaannya. Yesus mempunyai kebiasaan berdoa sebelum dia melakukan sesuatu. Misalnya sebelum memberi makan kepada 5.000 orang, dia menghadap lalu dan berdoa. Ketika menyembuhkan seorang yang tuli, dia mengangkat muka ke atas dan tersebut terbuka. Pada saat di taman Getsemani, Yesus membawa seluruh dirinya dalam doa dan ia tempatkan dalam kemuliaan Allah. Di situ Yesus memohon Bapa untuk memuliakan dia dan dia juga memuliakan Bapa. Dia membawa kemuliaan Bapa untuk menyempurnakan seluruh keputusannya dan juga seluruh keputusan murid-murid. Inilah doa Yesus. Tentu tujuan utama dari doa Yesus ada dua. Yang pertama, melindungi para murid. Yang kedua, memutuskan para murid untuk menjadi satu. Yesus tidak berdoa untuk dunia, karena dunia dalam pengertian Yohanes adalah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, melawan kehendak Allah. Yesus tahu bahwa kemuliaan Bapa telah datang kepadanya dan kemuliaan itu diteruskan kepada para murid. Oleh karena itu, Yesus selalu berdoa memutuskan para murid agar di dalam keputusan mereka kemuliaan Allah dinyatakan di dalam dunia. Namun hal yang menarik dari doa Yesus bagi para murid di dalam Yohanes 10 bab ke-17 itu adalah sisipan nama Yudas Iskariot, seorang murid yang menyangkal, dan nama itu disebut dalam doa sebagai sisipan. Sisipan ini dapat dilihat sebagai penggunaan bahasa untuk menggambarkan situasi para murid yang kontras. Ada murid yang setia, rajin, tulus, ikhlas. Namun ada juga murid yang tidak setia, berpura-pura, menangkap Yesus seperti Yudas. Apapun situasi para murid, Yesus tetap menyatakan agar mereka dikuduskan dan menjadi bagian dari kebenaran.
Kristus ke tengah dunia, yaitu ke dalam dunia yang telah menjadi musuh kebenaran, yang kita kenal istilah dalam postmodernisme positif, dunia yang mengabaikan atau sama sekali menangkap kebenaran, termasuk di dalam situasi politik, demokrasi dan lain-lain. Yesus tidak berdoa agar para murid dibebaskan dari situasi dunia tanpa kebenaran. Bukan. Yesus berdoa agar para murid masuk dalam situasi tanpa kebenaran, diuji dalam situasi tanpa kebenaran, dan lebih berani mengatakan dan bahkan menghidupkan kebenaran. Dan ini digambarkan yang sangat baik dalam bacaan pertama oleh Santo Paulus ketika dia berada di Yerusalem, disuruh ke kota Roma untuk selalu mengatakan kebenaran dari Allah di tengah situasi di mana kekuasaan dunia menguncang, menghancurkan, dan bahkan menghapus kebenaran dari Allah. Adalah hal yang menarik bahwa di tengah situasi ketika Yesus akan diserahkan ke dalam pemerintahan, penyeludupan dan kematian, dengan doa yang panjang bab ke-17 itu, doa sebelum bab ke-18 dan 19, di mana Yesus akan disalibkan. Di situ Yesus berdoa untuk masa depan para murid, dan dia telah melihat masa depan, memandang lebih jauh ke situasi yang akan datang, dan dia berdoa, Bapa yang kudus, bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh penderitaan mereka, supaya mereka semua menjadi sama. Doa Yesus berorientasi ke depan. Tentu doa permohonan Yesus yang paling mendasar dari seluruh bab ke-17 itu adalah supaya semua mereka menjadi satu. Menjadi satu, sama seperti Yesus dan Bapa-Nya adalah satu. Dan secara teologis, kesatuan para murid adalah akibat dari kesatuan Yesus dan Bapa-Nya. Izinkan saya menafsir makna menjadi satu dalam 3 pengertian. Pertama, menjadi satu untuk kemampuan membangun koneksi relasi. Kedua, kemampuan membangun koneksi harus mengarah kepada kesempurnaan. Ketiga, relasi dan kesempurnaan memuncak di dalam apa yang Yohanes sebut dalam doa Yesus tadi, kasih. Memang secara sosial komunitas kita adalah komunitas unit-unit, unit patres, unit fratres, unit suster, unit karyawan-karyawati. Kata unit mempunyai referensi pada makna unity, nilai yang dibangun melalui banyak usaha untuk mengelola perbedaan-perbedaan dan menghindari eksklusivisme yang tidak baik. Tapi dalam provinsi SPDMD menyadari betapa pentingnya bersumber pada usaha menjadi satu dengan merumuskan secara bagus berakar dalam sama-sama. Menjadi satu seperti yang didoakan Yesus memiliki makna yang luas bagi misi keutusan gereja yang digambarkan sebagai satu tubuh, satu roh, satu harapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, karena Allah dalam semua. Yesus mengharapkan para murid memiliki tanggung jawab menjaga kesatuan, berjalan bersama dalam kerendahan hati, selalu sabar dalam tantangan, senantiasa bertahan dalam kesulitan-kesulitan. Tujuan menjadi satu
seperti yang didoakan Yesus hanya satu, adalah kesempurnaan. Kesempurnaan dilihat sebagai situasi di mana Allah di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Kita dijadikan sempurna dengan kesempurnaan Allah di dalam Putra, serta kesatuan Bapa dan Putra hadir hidup di dalam hidup kita. Ekspresi kata bahasa yang menarik adalah teleiomonia, dibuat jadi sempurna, dijadikan sempurna dalam kesatuan dengan Tuhan, bersumber pada sumber yang sama, firman sabda, kita dibuat jadi sempurna. Bentuk pasif dibuat jadi sempurna atau dijadikan sempurna menggambarkan bahwa kita semua belum sempurna. Kita belum tuntas. Ada hal-hal yang belum selesai dengan hidup kita. Paul berbicara tentang fragility, aspek yang Tuhan melekat dalam diri manusia, sehingga manusia di situ finite itu ada yang terbatas dan belum selesai. Dan kesadaran akan keterbatasan itu harus terbuka kepada ketidakterbatasan, yaitu Allah. Dan dalam seluruh keterbatasan kita berada bersama menuju kesempurnaan di dalam Tuhan. Bukankah ini cita-cita bagi doa Yesus tadi? Terakhir, doa Yesus bagi para murid adalah doa kerinduan agar para murid selalu bersama Dia sampai ke abadian, sampai pada kesempatan yang disebut oleh Tuhan Pasal sebagai kesempatan melihat kemuliaan Allah. Melihat kemuliaan Allah hanya mungkin jika kita semua dan jika semua keindahan kasih di dunia bermutas memuncak di dalam keindahan kasih Allah. Karena itu di dalam doa Yesus mendeklarasikan nama yang paling indah dari Allah. Allah adalah kasih. Barang siapa berada di dalam kasih,